Halo Mas yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dedi Kurniawan dalam YouTube channel saya Koldeku and Request yang didedikasikan untuk membahas, menjelaskan serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi teknologi yang menarik yang dapat digunakan untuk proses memperkaya proses pembelajaran. Nah, pada video tutorial edisi spesial hari ini saya akan melanjutkan kembali tutorial pengembangan pembelajaran daring berbasis LMS Moodle. Nah, jika pada tutorial-tutorial sebelumnya kita sudah mulai mengembangkan sebuah kelas secara terstruktur, nah pada demonstrasi kali ini saya akan mencoba untuk melakukan yang kita sebut sebagai finishing touch untuk bagian pengembangan struktur. Jadi jika sebelumnya kita sudah menyiapkan kelasnya, pada dasarnya kelas itu sudah dapat digunakan. Nah, kita akan menggunakan sebuah fitur pada e-learning Moodle yang bernama Blocks. Nah, Blocks ini adalah sebuah komponen kecil yang dapat digunakan untuk melengkapi atau memperkaya sebuah kelas di Moodle. Nah, apa itu Blocks? Kita akan langsung saja menuju tutorial kita. Nah, baik, seperti biasa kita akan mulai dengan login ke sistem kita. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kelas yang kemarin kita sudah kembangkan. Ini kita sudah lihat secara mendasar strukturnya sudah tersedia. Dan pada video kali ini dan mungkin beberapa video berikutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan blocks untuk menambah fungsionalitas, memperkaya fungsionalitas dalam sebuah kelas LMS Moodle. Nah, seperti biasa seorang teacher itu akan mulai mengisi konten atau melengkapi fitur-fitur di dalam sebuah kelas dengan cara menghidupkan mode edit. Ya, jadi kita klik turn editing on sini. Nah, ini mungkin bagian yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Jadi di bagian menu paling kiri, sebelah kiri paling bawah itu ada sebuah tombol atau menu bernama Add Blocks. Nah, ini kita akan gunakan untuk menambahkan blok-blok fungsi-fungsi tertentu yang nanti akan kita letakkan di bagian sebelah kanan dari kelas Moodle kita. Nah, mari kita lihat dulu tampilannya. Jadi kalau saya klik blok di sini, oke, akan muncul sepanjang ini daftar berbagai blok yang bisa kita tambahkan dalam e-learning berbasis Moodle. Nah, pada dasarnya blok-blok yang tersedia di sini adalah blok-blok yang digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi tertentu. Ya, nah saya akan ambil satu contoh tipikal dari blok yang biasa kita perlukan. Ya, di sini ada yang namanya blok upcoming events. Ya, kalau kita klik upcoming events, oke. Nah, maka di bagian sebelah kanan yang tadinya kosong atau tidak ada apa-apa itu akan muncul satu baris baru, row baru, ya, yang bisa nanti kita sebut sebagai sidebar menu, ya, bagian sebelah kanan, ya, right sidebar. Jadi nanti biasanya blok itu secara standar itu berada di bagian sebelah kanan. Jadi nanti kita bisa gunakan kerangka di sebelah bagian kiri ini adalah khusus menu untuk navigasi, ya. Sedangkan yang ini adalah blok pendukung. Nah, apa fungsi dari blok-blok ini? Nah, setiap blok itu memiliki fungsi sendiri. Yang saya barusan tampilkan di sini adalah blok upcoming events yang isinya nanti adalah jadwal atau due date dari setiap kegiatan yang akan berlangsung. Jadi misalnya contoh di sini disebutkan tugas 1 is due, ya, Sunday 6 of September. Jadi dengan menggunakan blok ini kita memberikan informasi kepada mahasiswa kira-kira apa tugasnya yang akan segera harus diselesaikan. Jadi bisa seperti pengingat atau reminder, ya. Nah, mereka juga bahkan bisa menggunakan blok ini untuk masuk ke menu kalender. Jadi kalau diklik di sini menu kalender, mereka bisa melihat tampilan kegiatan yang akan terjadi itu dalam bentuk kalender seperti ini, ya. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari blok. Umumnya memang blok itu digunakan untuk memberikan informasi atau pengumuman seperti itu. Nah, kita lihat lagi blok yang lain, ya, yang fungsinya kurang lebih sama, misalnya adalah kalender di sini. Kita sudah lihat tadi kalender, tapi kita bisa tampilkan di sini.
Nah, kedua blok ini memiliki fungsi yang sedikit banyak sama, bedanya yang upcoming events ini berbentuk list atau daftar, sedangkan kalender ini berbentuk seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang ditandai warna dan ini ada legendanya, ya misalnya warna seperti sini agak orange ini menunjukkan bahwa tanggal 6 itu nanti akan ada beberapa tugas yang due yang harus segera dikerjakan ya, sudah dekat tanggalnya. Nah, ini adalah fungsi yang kurang lebih sama. Oke, saya akan tunjukkan beberapa blok lain yang biasanya kita akan perlukan. Oke, misalnya di sini kita punya blok recent activity, ya, seperti ini. Nah, ini nanti akan menjelaskan atau memberikan daftar kegiatan kita yang kita lakukan sebagai pengguna Moodle, ya, baik sebagai siswa maupun sebagai dosen. Nah, di sini. Oke. Nah, ini adalah beberapa blok-blok fungsi informasi dan nanti akan kita coba gali beberapa blok-blok lain yang mungkin juga dapat digunakan. Sebelum kita tutup video ini, saya ingin menunjukkan beberapa hal. Pertama, kalau misalnya seorang teacher sudah mengembangkan blok seperti ini, lalu kemudian dia merasa, oh mungkin blok ini tidak perlu atau tidak penting, itu kita bisa hapus, ya. Jadi bisa klik menu gear di sebelah kanan tiap blok, lalu kemudian kita klik delete, ya. Atau kita bisa juga sembunyikan kalau diperlukan. Oke. Nah, ya, dan seperti ini maka nanti bloknya akan hilang, tidak tersedia lagi di sini. Dan juga kita bisa memindahkan blok ini, kita bisa atur dengan maju mundur seperti ini, ya, sehingga kita bisa menyusunnya dengan lebih sistematis. Oke. Kemudian juga sedikit yang perlu ditunjukkan di sini, configure upcoming configure blocks. Jadi dalam konfigurasi ini kita bisa mengkonfigurasi. Secara mendasar konfigurasi itu hanya berisi aturan mengenai tata letak atau urutan, ya. Jadi di sini kita bisa meletakkan misalnya untuk blok ini saya ingin berada di bagian paling atas, maka saya akan meletakkan ini sebagai dengan prioritas yang paling tinggi yaitu -10, ya. Jadi dia harus akan dipaksa untuk berada di bagian paling atas. Tapi itu bisa kita atur kembali, ya. Jadi kita bisa gunakan tarik bolak-balik seperti ini atau kita tetapkan nomor urutnya sehingga menunya itu bisa bersusun sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya pikir itu saja penjelasan saya tentang blok. Nanti kita akan secara spesifik membuat video-video khusus untuk menjelaskan beberapa jenis blok yang mungkin bisa berguna untuk kegiatan pembelajaran kita. Karena jumlahnya yang cukup banyak, maka saya akan batasi tutorial kali ini hanya pada penambahan blok, cara menambah blok saja, dan kemudian nanti kita akan lihat secara spesifik satu persatu yang blok yang mungkin sangat bagus kita gunakan di dalam kelas. Saya pikir itu saja dari saya, sebuah tutorial singkat tentang penggunaan blok dalam kelas Moodle. Semoga berguna dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan hidupkan notifikasi Anda di channel saya jika Anda akan mendapatkan informasi-informasi dan update terbaru tentang video-video tutorial saya. Dan silakan juga ajukan request melalui komen permintaan tutorial yang mungkin diinginkan atau dibutuhkan dalam hal teknologi pelajaran. Saya pikir itu saja dari saya. Kali lagi terima kasih sampai akhir. Kita berjumpa lagi dalam video yang lain. Sampai jumpa.